Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dek Gala DG Channel. Hai. Oke, sekali ini kita akan melanjutkan The Last of Us. Inilah The Last of Us episode 4. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menanyai seorang pria tua tentang di manakah keberadaan seseorang bernama Henry. Tetapi meskipun diancam dengan pistol, pria tua itu tetap tidak mau bicara. Sana malam, kopi makan sok tau. You wanna play for me? Si wanita yang bernama Kathleen itu terpaksa pergi dari sana saat mendengar suara keributan di luar. Ternyata 3 orang anggota mereka ditemukan telah mati, dibunuh oleh orang luar tidak dikenal. Salah satu prajurit di situ melaporkan pada Kathleen bahwa mereka menemukan mobil penuh persediaan. Kathleen lalu pergi sebentar dari kerumunan itu untuk kembali menemui pria tadi. Dan tanpa pikir panjang dia langsung menembak mati pria tua itu. 30 jam sebelumnya, Sin memperlihatkan kegabutan Ellie di depan cermin. Tampaknya dia sangat ingin menggunakan pistol itu untuk menembaki para zombie-zombie. Setelah selesai main-mainnya, Ellie kembali menemui Joel yang sedang mengambil bahan bakar di mobil-mobil terbengkalai untuk persediaan mereka. Setelah tidak ada bahan bakar yang bisa diambil lagi, Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan. Joel bercerita kalau jalan ini terbuat oleh tank-tank militer yang lewat. Jadi mobil-mobil yang berserakan di jalan menepi ke sisi kanan dan kiri. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, Joel dan Ellie terus melaju melewati jalan demi jalan yang mereka lalui. Mereka bisa bernafas lega karena di sepanjang perjalanan tidak ada satupun zombie yang mengusik. Hingga ketika hari akan mulai gelap, Joel memutuskan untuk menepi dari jalan, mencari sebuah wilayah yang aman di hutan untuk mereka beristirahat. Alright, that's enough for today. Joel di situ tidak mau menyalakan api karena ia lebih takut kepada manusia-manusia jahat ketimbang para zombie. Tapi ia meminta Ellie untuk jangan khawatir sebab mereka berada di wilayah yang aman. Namun meski begitu, sepertinya Joel tidak bisa tertidur dengan tenang dan terus berjaga semalaman ketika Ellie tertidur. Singkat cerita, pagi tiba kembali. Setelah sarapan tentunya, mereka berdua naik lagi ke mobil dan meneruskan perjalanan. Pada momen itu, Joel akhirnya menceritakan tentang Tommy kepada Ellie. Adikku itu setelah lulus SMA dia bergabung dengan Angkatan Darat. Sepertinya adikku cukup terobsesi dengan menjadi seorang pahlawan. Suatu ketika dia dikirimkan dalam misi yang sepertinya membuat dia kena mental dan memutuskan berhenti dari Angkatan Darat. Lalu 12 tahun kemudian pandemi infeksi zombie menyerang dunia. Setelah bencana itu datang, Tommy mengajakku bergabung dengan sebuah kelompok. Di kelompok itulah aku bertemu Teresa. Kami melakukan perjalanan bersama ke Boston. Tapi hanya aku, Tommy, dan Teresa saja yang berhasil. Di QZ Boston, Tommy bertemu dengan Marlin. Marlin membujuknya untuk bergabung dengan Fireflies. Tommy melakukan kesalahan yang sama seperti dulu, ingin menjadi pahlawan dan berharap bisa menyelamatkan dunia. Dan kini terakhir kali ku dengar dia sudah keluar dari Fireflies. Jadi ya sekarang Tommy sendirian di luar sana, maka dari itu aku harus menolongnya. Begitu cerita Joel panjang lebar. Beberapa jam telah berlalu. Joel terpaksa menghentikan mobil saat jalan di depan mereka terhalangi beberapa mobil dan truk. Tidak ada cara lain, Joel harus mengambil jalan pintas lewat jalan perkotaan. Semoga saja tidak ada bahaya yang menanti mereka di sana. We're back on the road, minute top. We can jog right around this tunnel. Akan tetapi setelah beberapa meter mereka melewati jalan di perkotaan, Joel dan Ellie melihat dinding tempat perlindungan QZ kota Kansas.
Cukup aneh karena di pintu gerbang sama sekali tidak ada tentara Fedra yang terlihat. Tiba-tiba di kejauhan muncul seseorang yang berusaha meminta tolong dan tampak terluka. Namun di situ Joel langsung menyuruh Ellie untuk segera pasang sabuk pengaman. Joel langsung saja menginjak gas melajukan mobilnya dengan cepat. Benar saja dugaan Joel, seseorang barusan adalah umpan untuk penyergapan. Ada sekitar 3 orang yang berusaha menghentikan mobilnya Joel. Dan sepertinya mereka berhasil di saat Joel tanpa sengaja melajukan mobilnya melewati jebakan penuh paku milik mereka. Joel pun kesulitan mengendalikan mobilnya yang oleng hingga menabrak kaca sebuah bangunan. Put your seatbelt on. Are we gonna help? Please help! No. Keduanya segera turun saat mobil mereka mulai ditembaki. Joel melihat ke sekitar. Saat ia melihat sebuah lubang kecil di sebuah dinding yang sepertinya lubang itu muat untuk tubuh Ellie yang kecil, Joel menyuruhnya untuk masuk dan berlindung di sana. Di saat Joel mulai membalas menembaki orang-orang tak dikenal itu, Ellie mulai bergerak. Gadis kecil itu berhasil masuk melalui lubang di dinding dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di saat yang sama, tembakan Joel pun berhasil mengenai salah satu dari orang-orang tak dikenal itu. Joel kemudian mulai bergerak mencari tempat yang lebih aman. Salah satu dari orang tak dikenal mendekati ke sana untuk mencari Joel dan membalas dendam atas kematian rekannya. Tetapi Joel berhasil membuat orang itu menyusul temannya yang sudah mati. Dan ketika Joel sedang mengisi peluru senjatanya, tiba-tiba satu orang lagi muncul dari belakang, menyerang Joel dengan mendadak. Joel yang tidak siap pada akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dia tersudut oleh orang itu yang mulai mencekiknya. Joel mungkin saja akan mati terbunuh, namun untungnya Ellie muncul dari belakang. Meskipun ragu-ragu, namun Ellie dengan terpaksa menembakkan pistolnya pada orang jahat itu dan mengenai paha kakinya. Setelah terbatuk-batuk agak lama, Joel bangkit berdiri. Ia terkejut dengan aksinya Ellie itu, namun Joel juga bersyukur. Ellie terpaksa menyerahkan pistolnya saat diminta oleh Joel. Lalu orang itu, dia memohon-mohon untuk diampuni. Ia memberikan pisaunya kepada Joel dan memohon agar Joel melepaskannya. Tapi Joel malah menggunakan pisau itu untuk membunuh orang tersebut. Ellie tidak melihatnya karena ia disuruh Joel untuk kembali masuk ke ruangan tadi. Get back behind the wall. Damn it! It's a good knife. Hey, no, please! Please! I'm sorry. No, I'm sorry, please. I'm sorry, please! Setelah itu, Ellie membukakan pintu yang terblokir untuk Joel. Joel ikut masuk ke ruangan itu karena ia yakin orang-orang yang menyerang mereka barusan punya kelompok yang pastinya akan segera tiba di sana. Mereka berdua harus mencari jalan aman untuk keluar dari kota Kansas ini. Joel dan Ellie masuk ke sebuah bangunan bersembunyi. Dan begitulah ceritanya bagaimana 3 anggota kelompoknya Kathleen bisa terbunuh. Kathleen menyimpulkan bahwa Henry pasti telah menemukan sebuah radio lalu menghubungi orang luar untuk datang kemari. Jadi semuanya ini adalah ulah Henry. Mereka harus segera menemukan Henry untuk menghentikan semua terornya. Semua, cepat cari orang luar itu termasuk Henry juga. Kalau ketemu langsung bunuh mereka, tegasnya Kathleen. Semua pasukannya Kathleen segera bergerak ke seluruh penjuru kota untuk mencari Joel dan Ellie juga Henry yang dimaksud oleh Kathleen. Mereka mendobrak dan memeriksa setiap gedung yang ada. Untungnya bangunan tempat Joel dan Ellie bersembunyi belum diperiksa. Orang-orang jahat itu memeriksa gedung-gedung apartemen terlebih dahulu.
Di dalam persembunyian, Joel berkata pada Ellie bahwa mereka harus menunggu situasi aman terlebih dahulu. Setelah itu mereka harus pindah ke gedung yang tinggi sekitar 4 blok dari tempat mereka saat ini berada. Karena orang-orang jahat itu cepat atau lambat pasti akan memeriksa juga tempat mereka saat ini. Joel di situ meminta maaf kepada Ellie. Karena tadi ia lengah, Ellie harus melakukan itu, menembak seseorang. Bagi seorang anak seperti Ellie dan juga pertama kalinya untuk Ellie melukai orang, itu pasti sangat sulit. Joel meminta maaf. Lalu Ellie berkata kalau sebenarnya itu bukan kali pertama untuknya. Joel sedikit terkejut tapi tidak menanyakannya. Ia lalu mendekati Ellie mengembalikan pistol milik Ellie. Bahkan Joel juga mengajari Ellie bagaimana caranya untuk memegang pistol dengan benar. Ya, awalnya Joel ingin menjauhkan Ellie dari senjata karena Ellie masihlah anak-anak. Tapi dengan keadaan dunia yang kacau seperti ini, Joel sadar Ellie harus bisa menyesuaikan diri. Setelah itu, mereka berdua lalu bersiap-siap untuk bergerak karena situasi di luar sudah cukup aman. Kembali pada Kathleen, salah seorang prajuritnya melapor bahwa mereka menemukan sesuatu. Kathleen lalu mengikutinya dan si prajurit itu menuntun Kathleen pada sebuah gedung, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah tempat persembunyian di loteng. Sepertinya itu adalah tempat persembunyiannya Henry. Dilihat dari banyak kaleng-kaleng makanan kosong berserakan, sepertinya persediaan makanannya Henry habis. Kata Kathleen, Henry ini tidak sendirian. Henry bersama dengan Sam. Kayaknya Sam adalah anaknya Henry. Henry tidak akan membiarkan Sam kelaparan. Perketat perjagaan di penyimpanan persediaan kita ya. Kita selangkah lebih dekat untuk menemukan si Konoyaro Henry, ujarnya Kathleen. Prajuritnya Kathleen itu ingin menunjukkan satu hal lagi. Dibawalah Kathleen ke sebuah gudang yang dimana gudang tersebut permukaan lantainya retak-retak, hancur dan bergerak-gerak. Aku tidak tahu apa itu guys, tapi Kathleen dan prajuritnya langsung bergegas keluar dari gudang dengan ketakutan. Prajuritnya Kathleen bertanya apakah sebaiknya mereka memberitahukan ini pada yang lainnya. Namun di situ Kathleen bilang jangan dulu, karena mereka harus fokus dulu untuk mengurus pencarian Henry. Kita akan urus ini nanti, kata Kathleen. Scene berganti lagi. Joel membantu Ellie untuk masuk ke gedung lewat jendela. Kemudian Ellie membukakan pintunya dari dalam untuk Joel. Gedung itu memiliki 45 lantai. Joel berpikir mereka harus naik ke atas sana dan besok pagi Joel akan bisa melihat dari atas ke sekeliling kota untuk mencari jalan keluar yang aman dari kota ini. But no, not all the way. Sambil menaiki tangga, Ellie bertanya, tadi sore itu Joel kok bisa tahu orang yang pura-pura terluka akan menjebak mereka dalam penyergapan? Joel pun menjawab bahwa dia pernah berada di posisi itu. Ia, Tommy, Teresa, dan kelompok mereka. Saat itu mereka harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ellie agak terkejut mendengarnya. Ia lantas bertanya apakah Joel juga membunuh orang yang tidak bersalah? Tapi di situ Joel tidak mau menjawabnya. Singkat cerita, Joel hanya bisa menaiki 33 lantai gedung. Ia berumur 54 tahun, sudah cukup tua, jadi staminanya tidak sekuat dan setangguh dulu. Ya sudahlah, segitu saja, mereka akan bermalam di lantai 33. Malam ini, Joel memutuskan untuk benar-benar tidur. Ia harus memulihkan energinya. Jadi, di dekat pintu, Joel menaburkan serpihan kaca agar jika ada orang yang menyelinap, maka Joel akan langsung terbangun. Ellie agak meragukan itu karena sepertinya pendengaran telinga kanan Joel kurang baik. Katanya itu dikarenakan Joel terlalu sering menggunakan senjata api selama 20 tahun ini. Ya, jadi lebih baik gunakan pisau daripada senpi, Cil, ujar Joel. Sebelum tidur, Joel sempat menanyakan apa maksud Ellie tadi saat berkata bukan pertama kalinya Ellie melukai seseorang. Namun di situ Ellie tidak mau membicarakannya. Joel mengerti akan hal itu. Tiba-tiba di situ Ellie mengatakan sebuah lelucon yang ia baca dari bukunya yang membuat Joel tidak kuat untuk tidak tertawa. Ellie pun tampak sangat puas karena bisa membuat Joel yang dingin ini akhirnya tertawa. Isn't it big time? It runs in your genes.
Beberapa jam kemudian, di saat Joel sudah terlelap, Ellie tiba-tiba memanggil dan membangunkannya karena ternyata ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Ellie. Tak hanya itu, Joel juga ditodong oleh seorang anak laki-laki. Bisa kita duga bahwa itu adalah Henry dan anaknya, Sam. The Last of Us bersambung. Berlanjut ke episode 5. Last of Us episode 5. Awal episode 5 The Last of Us memperlihatkan perayaan kelompok revolusi di QZ, kota Kansas, setelah mereka berhasil menjatuhkan militer Fedra yang ada di sana. Ini adalah kilas balik ya teman-teman. Seluruh anggota Fedra mereka bantai dengan kejam. Tidak ada satupun yang mereka sisakan.